Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Analisis Proses Morfologi pada Cerpen Buku Aku Gagal. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juhudan Arsidki dengan akhiran NIM 95. Dan saya Maulana Sofat Farizi dengan akhiran NIM 91. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami untuk menjelaskan latar belakang dari analisis kami. Yang pertama, dalam bahasa terdapat bidang ilmu yang disebut morfologi, yaitu cabang. Sebelum kita masuk ke materi terlebih dahulu, kita ingin menjelaskan latar belakang analisis kita terlebih dahulu. Dalam bahasa, terdapat bidang ilmu yang disebut morfologi, yaitu cabang ilmu yang mencari cara pembentukan kata. Salah satu metode pembentukan kata adalah dengan menambahkan imbuhan yang disebut afiksasi, serta dengan mengulang kata yang disebut reduplikasi. Cerpen Buku Aku Gagal yang terbit di harian Kompas banyak menggunakan kedua metode tersebut untuk memperkuat pesan dan nuansa cerita. Meskipun demikian, bentuk seperti afiksasi dan reduplikasi masih jarang diteliti secara khusus. Padahal hal tersebut sangat penting untuk memahami makna gaya penulisan dalam karya sastra. Rumusan masalah pada analisis penelitian kami yang pertama, untuk mengetahui pengertian morfologi. Yang kedua, mengetahui proses afiksasi, yaitu prefiks, sufiks, dan konfiks pada cerpen yang berjudul Bu Aku Gagal. Yang ketiga, memahami proses reduplikasi pada cerpen yang berjudul Bu Aku Gagal. Tujuan. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian kami, yaitu menjelaskan bagaimana kata-kata dibentuk melalui proses afiksasi dan menjelaskan jenis-jenis pengulangan kata yang digunakan dalam cerpen tersebut, dan memberikan contoh kata dalam proses morfologi. Selanjutnya kita mulai masuk ke materi penelitian kita. Proses morfologi, yaitu morfem. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna atau fungsi gramatikal yang menjadi blok bangun dasar dalam pembentukan kata. Morfem berfungsi sebagai elemen penting dalam struktur linguistik karena tidak dapat dibagi lagi tanpa kehilangan makna. Pemahaman tentang morfem adalah kunci untuk memahami bagaimana kata dibentuk dan diubah dan digunakan dalam berbagai bahasa. Dan yang kedua adalah afiksasi. Menurut Mulyono, dalam Tumbon, jadi lanjut aja. detik ke Lanjut aja. Lanjut aja. Yang kedua adalah afiksasi. Menurut Mulyono, dalam Tumbo tahun 2017, afiksasi merupakan bentuk linguistik yang terkait baik secara morfologis maupun secara semantis. Keberadaan afiksasi pada sebuah kalimat biasanya selalu melekat pada bentuk dasar. Afiksasi adalah sumber proses penambahan bentuk kata atau memberi imbuhan sehingga pembentukan kata menjadi kompleks. Afiksasi dapat mengubah makna, jenis, dan fungsi sebuah kata. Prefiks. Dalam bahasa Indonesia sendiri, prefiks merupakan tambahan yang disisip depan kata dasar untuk menciptakan kata baru menjadi kata kerja dan memberikan makna tertentu. Contohnya kata mengganggu yang memiliki kata dasar ganggu yang memiliki makna mengusik. Dengan penambahan prefiks meng, kata dasar tersebut berubah menjadi kata kerja aktif mengganggu yang berarti melakukan perbuatan dan meresahkan. Yang kedua ada contoh, yang kedua adalah kata menumpang. Memiliki kata dasar yaitu tumpang yang mengartikan bertempat sementara. Pada tempat orang lain, kata menumpang mengubah kata menjadi kata kerja yang menunjukkan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Itu yang selanjutnya
kata sufiks. Sufiks adalah afiks yang ditambahkan di akhir kata dasar. Sufiks bisa mengubah kategori gramatikal, makna, dan kata dasar, membuat menjadi bentuk yang berbeda dengan fungsi yang spesifik. Ken Stowich 1994. Sufiks dapat mengindikasikan berbagai informasi gramatikal seperti waktu, jumlah, atau jenis kata. Kenang-kenangan tentang kehidupan di kota J mulai berdatangan. Kata hidup. Kenang-kenangan tentang kehidupan kota J mulai berdatangan. Kata hidup adalah kata dasar dari kata kehidupan yang ditambahkan sufiks yang mengubah kata dasar menjadi kata benda yang memiliki suatu kondisi. Itu yang selanjutnya adalah konfiks. Konfiks adalah jenis afiks yang berdiri dari dua morfem yang mengelilingi kata dasar. Konfiks digunakan untuk membentuk kata-kata baru dengan makna tertentu yang lebih kompleks daripada sekedar penambahan morfem tunggal. Contohnya, ia merasa seperti tenggelam dalam lautan. Penyesalan. Kata ini termasuk konfiks karena memiliki kata dasar dan memiliki imbuhan pe dan an dan memiliki perasaan yaitu penyesalan. Selanjutnya ada reduplikasi. Reduplikasi merupakan suatu proses dan hasil pengulangan satuan bahasa sebagai alat fonologis atau gramatikal, sehingga dapat ditemui reduplikasi fonologis dan reduplikasi gramatikal. Dengan pengertian reduplikasi gramatikal mencakup reduplikasi morfemis atau reduplikasi morfologis. Reduplikasi terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada kata ulang utuh atau murni. Kata ulang utuh atau murni adalah reduplikasi yang bagian perulangannya sama seperti dasar yang diulangnya, seperti jalan menjadi jalan-jalan, minum menjadi minum-minum, dan ada kata ulang berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi merupakan reduplikasi yang bagian perulangannya berubah bunyi baik vokal maupun konsonannya. Contohnya ada lirik menjadi larak lirik, terus ada serba menjadi serba-serbi, dan sayur menjadi sayur mayur. Selanjutnya yang ketiga ada kata ulang sebagian. Adalah reduplikasi yang perulangannya hanya menampilkan suku kata awalnya saja dan biasanya disertai dengan perubahan vokal pada suku kata awal.